Elha Funky. Dime tú verdad, porque ella te está sacando. No sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está dando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswi STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran kelas B1 dengan dosen pengampu Ibu Neneng Wahyuni MPD. Baiklah, kami akan mempraktekkan cara pengaplikasian metode pembelajaran. Perkenalkan, saya Dwi Maharani dengan NIM 23.17743.005. Saya akan mempraktekkan metode resitasi. Perkenalkan, saya Azra Nabila dengan NIM 2310007743.002. Saya menggunakan metode demonstrasi. Perkenalkan, nama saya Divya Trizaskia dengan NIM 23.17743.004 dengan metode latihan. Perkenalkan, nama saya Weda Sedelaila dengan NIM 23.17743.015. Saya menggunakan metode discovery. Perkenalkan, nama saya Nuda Afika dengan NIM 23.17743.020 dengan metode tanya jawab. Sekian, terima kasih. Selamat Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang cerpen. Jadi cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Cerpen itu sendiri ialah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa. Terus struktur cerpen ada 3. Pertama, pengenalan. Kedua, pengembangan konflik. Dan yang ketiga, penyelesaian. Masuk kita ke unsur-unsur cerpen. Pertama ada tema. Kedua ada tokoh. Ketiga latar. 4 alur. Dan sudut pandang. Dan amanat. Jadi dari unsur-unsur cerpen ini, Ibu ada cerpen, jadi kalian semua harus mencari tema, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Nanti yang udah selesai bisa ditampilkan ke depan. Nah, jadi Ananda semua mencari tema, tokoh, latar, alur, dan sudut pandang.
Jadi silakan dikerjakan. Baiklah, dari Ananda semua, apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Jadi Ibu tunjuk aja ya salah satu dari Ananda. Baiklah, kepada Inul mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intisari dari cerpen yang saya dapat, yang pertama temanya ada berjudul Sahabat Sejati Tak Terpisahkan. Kemudian tokohnya ada Natasha Dulu, latarnya ada di rumah, ada di sekolah, ada di universitas. Alurnya yang dipakai adalah alur maju karena dimana dikatakan alur maju karena urutannya kronologis. Yang kedua sudut pandang. Sudut pandangnya adalah sudut pandang campuran di mana orang ketiga sama orang kedua bermain peran. Sedangkan amanatnya adalah sejauh apapun kita melangkah, kalau kita takdir maka akan dipertemukan. Baiklah, terima kasih kepada Ananda. Berikan aplaus untuk Ananda. Nah, baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Apakah Ananda semuanya mengerti dengan materi ini? Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada siang hari ini yaitu prosa. Prosa itu adalah jenis karya sastra yang disampaikan dalam bentuk tulisan biasa. Prosa juga memiliki berbagai ciri-ciri seperti satu, bebas. Yang dimaksud dengan bebas ialah tidak terikat dengan aturan-aturan lain. Yang kedua, natural. Natural itu bahasa yang digunakan lebih dekat dengan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, variatif. Seperti bahasanya beragam gitu. Yang keempat, bercerita. Dalam bercerita kita juga bisa menyampaikan dengan cara bercerita panjang atau sekedar ngobrol. Ini kan ciri-ciri prosa. Di prosa juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis prosa itu seperti satu, fiksi, dua, non fiksi. Di dalam prosa juga ada unsur intrinsiknya. Untuk unsur intrinsik prosa seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, Amanat. di dalam prosa tidak ada amanat. Di dalam prosa adanya bahasa. Di prosa juga memiliki unsur ekstrinsik. Contoh, latar belakang, kondisi sosial, terus aliran sastranya. 3. Sekian dari Ibu. Apakah Anda semua paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Kalau paham, Anda boleh mengeluarkan kertas, kita latihan. Pinjam pena dong. Itu pertanyaannya. Kalau dari pertanyaan Ibu tadi, kalian bisa membuatnya di buku latihan dan terus kumpulkan sama Ibu. Baik, Bu. Langsung sih, oke. Apa semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Titip dong. Titip teman.
Terima kasih pada Ibu Nur. Baiklah, sekian ada materi kita pada siang hari ini. Kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teks persuasi. Seperti yang kita tahu, teks persuasi adalah teks yang mengajak, membujuk, ataupun menyuruh. Teks persuasi ini biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan yuk. Adapun tujuan teks persuasi adalah untuk mempengaruhi seseorang agar mengikutinya. Seperti kata ayo, mari, ataupun yuk, pasti itu untuk mempengaruhi seseorang kan. Lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri teks persuasi. 1. Berisi kalimat ajakan. Sudah pasti karena teks persuasi untuk Mengajak. Kalimat ajakan. Selanjutnya menggunakan konjungsi argumentatif. Argumen. Seperti yang kita tahu, argumen itu apa? Pendapat kan? Jadi teks persuasi juga menggunakan pendapat. Pintar. Lalu berisi data dan fakta. Kalimat persuasi yang kita gunakan tuh harus berisi data dan fakta agar memperkuat alasan. Fakta dan data. Lalu adanya struktur teks persuasi. Strukturnya pertama ada judul. Lalu pengenalan isu. Lalu rangkaian argumen. Pernyataan ajakan. Dan penegasan kembali. Semua yang Ibu jelaskan, bisakah kalian membuat resume dengan kata-kata kalian sendiri? Mungkin di buku sendiri-sendiri lalu dikumpulkan ke Ibu ya, membuat resume dengan pemahaman kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Oke anak-anak Ibu, nanti kumpulkan ya. Siap Bu. Sudah paham kan? Sudah Bu. Bikin dengan bahasa sendiri tentang teks persuasi. Siap Bu. Siapa yang maju ke depan untuk membacakan resumenya? Siapa yang mau? Bu. Oke, pada Divya dipersilakan. Udah. Bacakan resumenya nak. Baiklah, saya akan membacakan hasil resume saya yang berjudul teks persuasi. Teks persuasi itu tadi Ibu Dwi tulis mengajak, membujuk atau menyuruh. Seperti contohnya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di pertemuan kita sebelumnya, Ibu sudah menyuruh Ananda untuk membaca materi kita pada hari ini, komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal dan non-verbal. Yang pertama, kita akan membahas tentang komunikasi itu sendiri. Komunikasi. Apakah ada Ananda yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi? Bu. Bela kepada Dwi, Ibu persilahkan.
Komunikasi adalah interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, Bu. Oke, terima kasih kepada Dwi. Berarti komunikasi ini dibilang dengan interaksi. Nah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal apakah ada Anda Ibu yang bisa menjelaskan komunikasi verbal? Apakah ada Anda yang bisa menjelaskan komunikasi verbal? Saya. Ya, kepada Nurdia. Kata-kata, Bu. Ya, bisa dibilang komunikasi verbal itu kata-kata. Bisa secara tulis. Komunikasi verbal juga terbagi menjadi dua, yaitu dengan Tulisan dan lisan, Bu. lisan dan tulisan. Tulisan. Baik, kepada Via, apakah bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan lisan dan tulisan? Kalau lisan itu digunakan secara langsung seperti sekarang. Kalau tulisan itu kita pakai media, Bu, seperti buku, HP gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Via. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi nonverbal. Baiklah, nonverbal itu sendiri komunikasi dengan menggunakan Bahasa isyarat. tubuh. Ya, bahasa tubuh, betul sekali. Komunikasi nonverbal. Adakah yang bisa menjelaskannya? Bu, Ya, silakan Dwi. komunikasi nonverbal, komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, Bu, seperti isyarat, kedipan mata, bibir, gitu-gitu. Oke, berarti komunikasi verbal ini bisa dikatakan dengan isyarat ya, Bapak Ibu semua. Oke. Baiklah, kita masuk ke contoh komunikasi verbal. Contoh komunikasi. Adakah anak-anak ibu yang bisa memberikan atau menjawab komunikasi verbal ini? Contohnya, ya. Kalau lisan itu Bu, seperti gosip. Ya, bisa juga itu lisan, bisa Contoh juga buruknya juga. itu, Bu. Kalau tulisan itu Bu, seperti koran, ya. Majalah, buku, Bu. Berarti komunikasi verbal itu contohnya terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada lisan. Apa tadi Via? Pidato, Bu. Oh ya, pidato bisa. Apalagi Via? Radio. Radio. Telepon, Bu. Oh ya, Dwi. Telepon ya. Kalau tulisan apakah bisa? Bisa dengan buku, Bu. Oh, dengan bisa. buku. Tulisan. Dengan menggunakan buku ya, Anda Ya, Bu. semua. Ya, Bu. Menggunakan buku. Selanjutnya kita masuk ke contoh non-verbal. Bahasa isyarat tadi, Bu. Oke, tangan, ya, Bu. berarti contohnya bahasa isyarat. Oke, Gadis. Oke, terima kasih ya. Itu saja materi kita pada siang hari ini, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas materi kemarin, yaitu adalah drama. Drama adalah salah satu bentuk karya sastra yang dimana di panggung melibatkan sebuah aktor dan membuat dialog di dalamnya. Dan ada aksi yang susun untuk menciptakan kesan dalam drama. Adapun drama, ciri drama ada dialog, ada aksi, ada pementasan, ada konflik, dan ada tokoh. Bu, Ya, pada Via, apakah di drama ada jenis-jenisnya, Bu? ada di dalam drama ada jenis-jenisnya, diantaranya ada komedi. Seperti kita tahu, komedi itu adalah hiburan. Contoh salah satu komedi itu adanya komedi, tahu drama Warkop DKI. Nah, itu adalah salah satu komedi yang dimana dia menayangkan hiburan. Apa saja unsur-unsur di dalam drama, Bu?
Ya, dalam drama ada unsur, ada pengarang, ada pencahayaan, ada tata suara, ada kostum dan properti. Nah, salah satu propertinya itu ada meja, ada kursi, ada kostum, itu termasuk salah satu propertinya. Bu, Ya, kepada Pia. kan Bu di unsur-unsurnya tadi kan ada tata suara. Ya, Bisa ya Kan tata suara tadi kan Bu di unsur-unsur. Apakah drama itu harus menggunakan dubbing Bu? Iya, perlu karena ada suatu drama yang membingungkan itu karena penting. Bu, Ya, kenapa disebut dengan drama Bu? karena adanya satu dialog di dalam drama. Contohnya itu dia tuh melibatkan aksi di dalam tokoh dalam sebuah drama. Bu, Ya, pada Pia. contoh aksi itu seperti apa Bu? Contoh aksinya misalnya ayah sama Weda bertengkar, itu adalah aksi gitu, di mana memperagakan mereka ada dalam konflik, ada dalam masalah. Apakah masih ada yang bertanya? Kepada ayah, Apa aja contoh drama, Bu? contoh drama banyak, ada drama Romeo dan Juliet, tahu kan Romeo dan Juliet? Tahu Tahu, Bu, yang romantis itu Nah, kan, Bu? itu yang termasuk drama romantis. Kalau komedi, ada siapa yang tahu drama komedi? Tahu, Bu. Apa contohnya? Warkop, Bu. Ya, salah satu komedi itu ada WKI, DKI. Baik, saya ada yang bertanya? Bu, Ya, kepada Tia. di unsur-unsur kan ada drama sejarah Ya. Bu. Contoh drama sejarah itu apa Bu? Contoh drama sejarah, iya yang contoh G30 SPKI. Dia itu kan termasuk sejarah kan? Nah, banyak cerita-cerita pahlawan, cerita nabi, itu termasuk sejarah itu. Apakah masih ada yang bertanya? Ya, kepada Zahra. Apakah suatu drama itu harus dipentaskan? Ya, karena drama itu adalah sebuah karya sastra yang fungsinya itu untuk menghibur, untuk menghilangkan stres. Nah, bisa dipentaskan. Difilmkan bisa juga, Bu. Bisa difilmkan. Itu makanya banyak film yang untuk konsentrasinya untuk menghibur. Kan banyak film tuh. Itu salah satu drama. Bu, Ya, kepada Weda. apakah di dalam drama semuanya mendapatkan dialog Bu? Iya, karena dialog kan sudah saya ibu bilang tadi. Penting ada dialognya dalam sebuah drama. Ya, kepada Weda. Apakah di dalam drama semua pemain mendapatkan dialognya Bu? Ya, mendapatkan kecuali benda mati seperti pohon. Itu tidak masuk dalam dialog ya. Kecuali kalau misalnya drama yang kayak animasi ya, tuh dia ngomong dia pohon itu. Baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu sudahi dengan membaca Alhamdulillah materi kita selesai sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.